Ya halo guys, salam bawang. Kita masuk di pembahasan Oregairu season 3 episode 9. Jadi kita sudah hampir memasuki end game. Episode ini bisa dibilang episode untuk Yui. Ya meskipun di episode-episode sebelumnya Yui juga mendapatkan banyak sekali screen time bersama Hachiman, tapi di episode ini kita disuguhkan dengan permintaan dari Yuigahama Yui, dan sesuai permintaan Yukino, Hachiman diminta untuk mengabulkan permintaan Yui tersebut. Seperti biasa, setiap adegan inti memiliki makna tersendiri. Maka dari itu, mari kita bahas satu persatu. Jadi, berikut analisanya. Borneo Otaku. Episode diawali dengan Hachiman yang sedang ngopi bareng Komachi di pagi hari. Komachi bisa membaca nih kalau Hachiman sedang dalam masalah dan dia mencoba untuk menanyakannya. Ternyata Hachiman menjawab dengan jujur kalau ia sedang ada masalah. Tentu ini membuat Komachi kaget karena ya ketika terakhir kali ia menanyakan hal serupa, tepatnya di season 2 Zoku episode 3, Hachiman menolak mentah-mentah dan malah berakhir dengan pertengkaran. Bersumber dari pengalaman itulah yang membuat Komachi terdengar sungkan dan ragu-ragu untuk bertanya. Di sini kita bisa menganalisa bahwa karakter Hachiman sudah mulai terbuka. Komachi bertanya spesifiknya masalah apa yang sedang terjadi. Setelah melihat jam, Hachiman menjanjikan akan menjawabnya di lain kesempatan. Ia berpikir bahwa jika ia membicarakannya sekarang, pembicaraan akan jadi panjang dan malah bisa jadi setengah-setengah. Beralih ke adegan di ruang kelas. Untuk memenuhi request Yukino, tentunya Hachiman harus menanyakan langsung kepada Yui tentang apa yang ia inginkan. Di sini Hachiman terlihat sungkan untuk berbicara langsung dengan Yui yang sedang ngobrol bersama grupnya. Makanya Hachiman memilih untuk mengirim pesan melalui ponsel ke Yui untuk menanyakan apakah ia bisa meluangkan waktu hari ini atau tidak. Tentu Yui agak kesal dengan hal itu, karena ya kenapa nggak ngomong langsung aja gitu, samperin Yui terus langsung ngomong. Kita bisa menganalisa dari adegan ini bahwa di kelas Yui dan Hachiman itu sebenarnya jarang ngobrol berdua. Yui lebih sering ngobrol bersama kelompoknya. Jadi yang menghubungkan antara Yui dan Hachiman hanyalah klub relawan dan Yukinoshita Yukino. Setelah pulang sekolah, Hachiman jalan bareng dengan Yui. Entah sudah berapa kali mereka berduaan seperti ini. Tapi untuk hari ini, Hachiman yang ngajak Yui untuk ngobrol berduaan. Semuanya demi memenuhi permintaan Yukino. Bisa kita lihat Hachiman yang agak gugup begitu menanyakan apa keinginan dari Yuigahama Yui. Keinginan Yui ternyata ada banyak. Awalnya, jawaban Yui semuanya berkaitan dengan Hachiman. Dan semuanya intinya sama. Ia meminta agar Hachiman berubah menjadi apa yang ia inginkan. Salah satu poin penting dari adegan ini ada di monolog Hachiman. Jika kami bisa terus berbicara seperti ini, betapa mudahnya semua ini. Tanpa mengatakan hal yang penting, tetap bertingkah normal dan sengaja menyembunyikan niat asli. Tapi, jika aku mengizinkan hal itu, artinya aku mengkhianati diriku sendiri. Pada akhirnya, di sini Yui dan Hachiman sama-sama berpura-pura. Mereka bertingkah seolah tidak masalah dengan semua ini. Tidak ada yang berani menyinggung perihal inti permasalahan yang sebenarnya. Tapi apakah kepura-puraan ini yang diinginkan Hachiman? Sudah sering disinggung bahwa minuman kaleng yang diminum Hachiman bisa menjadi sebuah metafora akan perasaan yang sedang ia alami. Dan dia sekarang memilih meminum black coffee ketika membicarakan topik ini bersama Yui. Inilah keputusan pahit yang mesti ia ambil, semua demi menghormati permintaan Yukino. Setelah Hachiman mengatakan bahwa ini adalah hasil dari kompetisi klub relawan, Yui pun mulai serius dan mengungkapkan keinginannya. Dia meyakini bahwa dirinya rakus, sehingga tidak bisa hanya memilih salah satu. Saat Hachiman bilang akan mengusahakan melakukannya jika ia bisa, Yui protes dan bilang agar Hachiman berhenti melakukan hal semacam itu. Di sini Yui semacam mengarahkan Hachiman agar mengabulkan true wish-nya dengan sepenuh hati tanpa adanya keterpaksaan, karena Yui tahu jika dia meminta true wish itu sekarang, Hachiman akan memaksakan diri untuk mengabulkannya tanpa ada keinginan yang tulus ketika melakukannya.
Dan itu bukanlah akhir dari hubungan yang Yui inginkan. Pertama, Yui ingin membantu Yukino perihal acara prom. Kedua, ia ingin membuat pesta untuk Komachi. Ketiga, ia ingin pergi ke suatu tempat. Kemudian di permintaan keempatnya adalah poin yang paling penting. Sebelum mengutarakannya, Yui melihat ke arah sepasang kekasih yang pulang bareng. Kode apa lagi yang kau dustakan perihal ini? Terakhir, ia ingin mengabulkan permintaan Hachiman. Yui bilang Hachiman perlu memikirkan matang-matang tentang permintaan tersebut dari sekarang. Selama proses itu, Yui juga akan berpikir mengenai apa yang ia mesti lakukan. Jadi semacam Yui ini ingin melihat situasi, apakah true wish-nya bisa terkabul atau tidak. Intinya keputusan akhir ada di tangan Hachiman. Permintaan dari Hachiman yang diungkapkan dengan tegas, itulah yang akan menentukan permintaan akhir dari Yuigahama Yui dan menentukan ending dari drama ini. Saat di loker sekolah, Hachiman bertemu dengan Miura yang menanyakan pendapat Hachiman perihal Yui. Miura ini begitu peduli dengan Yui, sampai memperingatkan Hachiman untuk jangan setengah-setengah, jangan plan-plan, jangan ngegantung perasaan orang. Seperti saat adegan Hachiman memanggil Yui dengan chat tanpa mendatangi langsung, terlihat ekspresi Miura yang kesal terhadap Hachiman. Jadi semacam, woi kalau nggak suka bilang nggak suka, jangan bikin perasaan cewek terombang-ambing dan dikasih harapan palsu. Lu udah tahu kalau dia suka sama lo, kok lu nggak nolak sih? Well, kalau Yui-nya sendiri nggak confess, terus gimana Hachiman bisa nolak? Bisa-bisa Hachiman malah malu karena bisa jadi ternyata ia salah paham dan itu merusak hubungannya dengan Yui dan sekitarnya. Seperti kasusnya dengan Orimoto Kaori saat SMP dulu. Karena itulah Hachiman menginginkan sesuatu yang genuine. Tipikal cewek kayak Yui ini pandai buat menyembunyiin sesuatu, pandai untuk berpura-pura. Adegan menarik selanjutnya adalah ketika Hachiman dan Yui bertemu dengan Yukino dan Iroha di lorong sekolah. Terjadi awkward moment antara Hachiman dan Yukino. Mereka berdua tidak mengobrol secara langsung satu sama lain, melainkan masing-masingnya menggunakan Iroha sebagai perantara. Iroha berbisik ke Hachiman seolah bersikeras untuk meminta bantuan Hachiman mesti tanpa persetujuan Yukino. Lagi-lagi muncul monolog kunci dari Hachiman yang mengindikasikan bahwa Yukino juga berada dalam posisinya saat ini. Sama-sama berpura-pura, berusaha seolah tidak terjadi apa-apa, berusaha membiasakan diri dengan hubungan mereka yang kian menjauh. But bodoh amat, Yui akan tetap berjuang PDKT sampai titik darah penghabisan. Yui kemudian mengajak Hachiman ke rumahnya. Pertama, Hachiman menolaknya dengan cepat, tapi Hachiman kemudian setuju setelah disinggung mengenai janji mereka yang ingin membuat kue untuk Komachi. Jadi persetujuannya ini demi Yui atau demi Komachi? Dan dimulailah Hachiman yang ngapel ke rumah Yui. Mereka melihat buku resep untuk menentukan kue apa yang mau dibuat. Awalnya mereka berduaan saja karena ternyata Yuigahama sedang keluar bersama Sable si anjing. Di sini terlihat seakan Hachiman enggan berduaan dengan Yui. Pertama, dia menanyakan keberadaan ayah Yui. Kedua, dia membuat alasan supaya Yuigahama yang diusir oleh Yui bisa ikut menemani. Oke, kali ini giliran Yuigahama yang mendapatkan screen time. Setelah sebelumnya lebih sering Yukimon yang muncul. Milk War. Sesuai dengan saran Yuigahama, mereka pun membuat fruit tart. Setelah pergi ke supermarket untuk membeli bahan, dimulailah prosesi pembuatan kue. Yuigahama bilang yang kurang tinggal bumbu rahasia. Kemudian Yuigahama membisiki Yui perihal bumbu rahasia tersebut dan sukses membuat Yui memerah. Awalnya Hachiman menjawab dengan logika, sayangnya itu tidak memuaskan Yuigahama. Terpaksa Hachiman menjawab dengan konteks perasaan manusia. Jawaban Hachiman bahwa bumbunya adalah ketulusan atau kesungguhan hati itu adalah referensi berdasarkan permintaan pertama di klub relawan season 1 episode 1 perihal request dari Yui untuk membuat kue coklat. Hachiman bilang bahwa hati seorang pria akan tergerak ketika menerima kue dari seorang gadis karena bisa merasakan kesungguhan hati dari si pembuatnya. Setelah selesai, Yui mengantar Hachiman untuk pulang. Hachiman memberi Yui kue buatan mereka tadi sebagai bentuk balasan rasa terima kasih akan kue coklat pemberian Yui di episode 1 season 3 ini. Hachiman mengatakan ia memasukkan bumbu rahasia di dalamnya.
Kenapa Hachiman mengatakan hal semacam itu? Ini bisa terjawab dengan monolognya yang datang kemudian. Jika aku bisa mengabulkan keinginannya satu demi satu dan menjalani hari-hari seperti ini, itulah fantasi mustahil yang sedang kupikirkan. Hachiman terus-menerus membohongi dirinya. Tujuannya ialah menjalankan permintaan Yukino dengan mengabulkan keinginan dari Yui. Tapi apakah ia sanggup untuk terus hidup dalam kepalsuan itu? Perasaannya menentang, namun logikanya berkata bahwa kepalsuan ini adalah kewajiban yang harus ia lakukan. Jadi kejadian bikin kue barang ini bisa dibilang simulasi mengenai apa yang akan ia alami jika ia menjadi pacarnya Yui. Kehidupan bersama Yui dan Yui Gahamon yang tentram dan mengasyikkan. Yang perlu disorot adalah akhir monolog Hachiman yang mengatakan bahwa memenuhi permintaan Yui satu persatu ini adalah fantasi mustahil yang sedang ia pikirkan. Faktanya, ia sudah memenuhi permintaan Yui tersebut untuk bikin kue bareng. Meskipun ia menganggapnya mustahil, sebuah fantasi mustahil yang berubah menjadi realita. Tapi tentu saja, ia tahu kalau tidak semua permintaan Yui bisa ia penuhi begitu saja. Tetap saja, hari ini merupakan momen paling membahagiakan bagi Yuigahama Yui. Di momen upacara perpisahan kelas 3, saat Meguri Senpai menyampaikan pidato perpisahan, Hachiman menangis. Itu menandakan bahwa Hachiman peduli dengan Meguri Senpai. Yel-yel yang diteriakkan Meguri adalah yel-yel saat festival budaya yang bertemakan Sing a Song. Nampaknya festival budaya adalah event yang paling berkesan di benak Meguri Senpai. Kemudian ada momen pasca lagu ending, di mana Meguri menyampaikan perpisahan secara langsung dengan Hachiman, Yui, dan Iroha di ruang OSIS. Ketika Hachiman bilang memangnya ada yang benci dengan Meguri Senpai, Iroha nampak tidak terima. Iroha ini kan termasuk yang ya kayak males gitu buat berurusan dengan Meguri Senpai. Indikasi perihal ini ada saat season 2 Zoku episode 6 pada arc event kolaborasi Natal. Di saat Iroha berdalih tidak meminta bantuan Meguri Senpai karena tidak mau merepotkan beliau yang sibuk ujian masuk universitas. Padahal dari sudut pandang Hachiman saat itu, Iroha hanya malas buat minta bantuan ke Meguri Senpai. Di akhir, demi Meguri Senpai, Iroha meminta Hachiman melakukan tugas kecil. Kira-kira apa itu? Jika melihat dari preview episode berikutnya, kita bisa berkesimpulan bahwa itu perihal prom yang akan dilakukan dalam waktu dekat. Well, kita benar-benar masuk ke dalam end game. Di preview episode berikutnya diperlihatkan dimulainya penyelenggaraan prom Iroha dan Yukino yang dibantu oleh Yui dan Hachiman. Kemudian Hachiman yang berbincang berduaan dengan Yukino. Lalu Yukimon yang kembali muncul dengan tampang sinisnya. Dan yang terakhir, Hachiman yang berjalan seorang diri di lorong sekolah pada kegelapan malam dan Hiratsuka Sensei yang sekilas mengejarnya dari belakang. Kira-kira apa saja yang akan terjadi selanjutnya? Mari kita analisa di pembahasan episode 10. Makanya pantengin terus channel Borneo Otaku. Sampai jumpa di video yang selanjutnya, guys. Goodbye.